Misalnya begini, yang buronan itu Rocky Gerung. Oke. Lalu untuk mengetahui Rocky Gerung, kita panggil Bang Refli Harun bulan Januari. Jawaban Bang Refli Harun, saya tidak tahu. Lalu bulan Februari untuk mengetahui posisi Rocky Gerung, saya panggil lagi Refli Harun. Jawaban Refli Harun, saya tidak tahu. Lalu bulan Juli panggil lagi Refli Harun. Jawabannya sama, yang dipanggil sama untuk mengejar orang yang sama. Ada apa sih? Itu yang ngejar itu namanya praduga tak berotak. Ada apa gitu loh. Oke, besok dipanggil lagi Bang Yasona Lawli. Kenapa dipanggil? Karena dia bilang tidak tahu Harun Masiku. Dirjennya tahu. Waktu masuk ke Indonesia saat itu. Apa hubungannya? Lalu sebagai menteri dia harus tahu gitu semua orang yang keluar masuk ke Republik ini. Dan itu dipanggil lagi. Dipanggil lagi. Dan yang menjadi menarik, kenapa pemanggilannya selalu menjelang pemilu? Kenapa pemanggilannya selalu mendekati momentum politik? Oke, kalau pemanggilannya mendekati pemilu, mendekati momentum politik, boleh nggak kita berpikir secara politis? Boleh dong. Siapa yang salah? Momentum-momentum itu yang salah. Kenapa? Kenapa yang lain tidak? Kenapa yang ini lagi? Kenapa yang ini lagi? Itu loh. Nah yang ini sudahlah. Oke. Sekarang kita pengen berharap intervensi apapun, tangkap-tangkaplah Harun Masiku. Cari-carilah. Nah, saya tanya dulu, Bung Adian. Anda mendukung kalau KPK menangkap Harun Masiku? Iya, tapi tidak perlu manggilin orang terus. Orang yang sama. Bulan Januari dia, Februari dia, Maret dia. Ini teror atau pengen cari tahu gitu loh. Karena ini ketika dipanggil berkali-kali, sama seperti kalau kita berhadapan dengan aparat melakukan interogasi. Yang ditanya itu, terus tapi dari pagi sampai malam. Itu benar nggak secara teori penyidikan? Nggak boleh kan? Itu pelanggaran HAM dong. Yang ditanya jam 7 pagi dan ditanya jam 8, 9, 10, itu terus. Secara teori penyidikan modern tidak boleh. Itu loh. Nah yang dipanggil Januari, Februari, Maret itu terus orangnya. Jangan dengan pertanyaan yang sama. Nggak dapat ambil handphonenya. Nggak dapat. Sudahlah. Tidak ini KPK yang kita perjuangkan 26 tahun lalu sebagai bagian dari implementasi pemberantasan korupsi yang kita perjuangkan dalam proses reformasi. Nggak begini. Nggak begini ceritanya. Itu loh. Semua jadi serba menakutkan. Semua jadi serba membingungkan. Definisi korupsi, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Boleh nggak kemudian sebagai seorang pejabat publik kita nolong orang untuk menyelesaikan persoalannya, kita nggak dapat apa-apa, dia dapat. Lalu saya jadi bersalah. Salah. Definisinya terpenuhi. Contoh cerita. Ada orang tua sudah cuci darah. Dia punya uang di sebuah perusahaan yang tidak dibayarkan selama 5 tahun. Lalu dia bilang, kalau tidak dibayar uang itu, suami saya meninggal. Datang misalnya ke bapak yang punya kewenangan. Kalian bantu nggak? Begitu kalian bantu, salah. Inilah membingungkannya Republik kita. Berbuat baik pun kita harus bersiasat. Berbuat menolong orang pun kita harus mengatur taktik. Di Republik macam apa berbuat baik harus bersiasat? Di Republik seperti apa? Saya mau nolong orang. Saya harus bersiasat agar saya tidak ditangkap. Saya mau menyelamatkan nyawanya. Saya harus bersiasat agar saya tidak ditangkap. Republik apa? Baik. Itu terima kasih. Oke, baik.